beserta jajarannya, serta hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita panjatkan. Ingin kami sampaikan dan mohon dukungan terkait pengambilan kebijakan kemudian ya, apalagi pasca putusan MK yang menyatakan bahwa di putusan MK itu di amal putusannya menyatakan pemisahan pemilihan DPR RI, DPD RI dan pemilihan yang di daerah, terutama dalam penguatan kelembagaan Bawaslu ke depan, sehingga pesta demokrasi ini semakin mendapat legitimasi oleh banyak pihak. Pas. Sangat terbatas dari sumber daya manusia. Misalnya di pengawas TPS kita hanya punya satu yang kita awasi 7 orang KPPS, 600 mata pilih DPT, atau kalau dia pemilu 500-an ya, 300-an, kalau dia pilkada 500-an. Tentunya kami berharap nanti DPD dan hal ini Komisi 1 bisa memberikan masukan kepada DPR ya, dalam hal ini Komisi 2 untuk terkait dengan dalam rancangan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menjadi satu rezim nanti di di bulan ini, bulan depan atau tahun depan untuk supaya nanti kelembagaan kami personilnya bisa ditambah, minimal pengawas TPS itu kalau bisa 2 orang, bisa disesuaikan ya dengan penganggaran dan segala macam. Kami berharap nanti ada masukan dari DPD RI terkait dengan rancangan undang pemilu ke depan. Sekretariat kita Ibu siapa? Lagi kita kan? Tentu ini perjalanan panjang sekali yang tentu kita lalui bersama-sama dari proses tidak hanya Bawaslu tapi juga bersama-sama masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. DPD juga turut mengawasi proses-proses yang terjadi dalam proses ini, dan alhamdulillah hari ini kami menyampaikan hal-hal yang memang kita lakukan proses pencegahan dan pengawasan agar turut menjadi konsentrasi kita bersama terkait partisipasi pemilih ini. Pendidikan politik yang secara kontinuitas tentu harus kita wujudkan, karena Bawaslu ini hadir sebenarnya kan untuk mencegah proses-proses politik yang terjadi. Nah, ini pun masih menjadi kendala kita bersama agar proses pilkada, pemilihan dan pemilu terus berlanjut dengan tidak hanya prosedural tetapi substansial. Tentu ini menjadi tujuan kita bersama. 2 wilayah inilah menjadi catatan penting pelaksanaan dan evaluasi demokrasi kita ke depannya gitu, berkaitan dengan pilihan masyarakat terhadap kolom tidak bergambar ini. Tetapi memang money politik ini menjadi PR kita bersama, baik dari Bawaslu maupun masyarakat, bagaimana caranya untuk menekan masalah money politik ini. Setidaknya sebenarnya kalau kita melihat semakin banyaknya kontestasi ataupun calon yang ikut, seharusnya tingkat partisipasinya lebih tinggi. Nah, ini juga menjadi suatu PR kita bersama nantinya sebagai bahan evaluasi bagaimana untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Nah, bagaimana kita Bawaslu ini bisa bekerja maksimal kalau ketertiban itu tidak ada? Lain karena sekretariat di Bawaslu ini kan ada 2 tipe ini Pak Bahar, ada tipe A, ada tipe B, yang tentunya akan berpengaruh kepada mulai dari alokasi anggaran juga ketersediaan SDM-nya. Komisi 1 DPD RI sangat senang menerima berbagai aspirasi dari masyarakat daerah, di mana setiap aspiran akan tindak lanjuti dalam kegiatan-kegiatan Komisi 1 ke depan.